3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekarang jam 18.50, sesuai dengan instruksi dari DPP, kami menurunkan baliho yang bergambar Anies Baswedan. Sekali lagi, DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur sesuai dengan press release yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat menurunkan baliho yang bergambar Anies Baswedan sejak saat ini. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, merasa dikhianati, Demokrat akan copot baliho Anies Baswedan. Ya, pertanyaannya sekarang siapa yang mengkhianati begitu kan? Ya, bukankah Demokrat sendiri begitu ya? Masa dalam koalisi ya harus ya bahwa cawapresnya harus AHY. Apakah seperti itu berkoalisi begitu kan? Sayang seribu sayang begitu kan, sejak awal koalisi itu dibentuk setelah menyatakan bahwa AHY akan tetap mendukung ya pencapresan Anies Baswedan begitu ya. Kader-kader Demokrat mendesak siapa cawapres Anies Baswedan, siapa capres Anies Baswedan pada waktu itu begitu ya. Tapi tidak kunjung, untunglah Partai Nasdem cerdas sekali begitu kan ya. Masih menunggu dan menunggu di situ begitu ya. Inilah yang kemudian Demokrat hari ini mulai agak gimana begitu kan. Sebenarnya kenapa Partai Demokrat agak baper begitu ya. Kenapa saya katakan baper begitu kan ya? Kenapa hal ini ya diungkapkan ke publik begitu kan ya? Mulai dari pertemuan-pertemuan itu begitu ya. Ada apa begitu kan? Saking kecewanya atau apa begitu. Biasalah dalam demokrasi begitu kan ya. Seperti Prabowo Caimin juga biasa kok disingkapi santai-santai aja. Jangankan itu, Pak Mahfud aja di detik-detik akhir begitu kan ya diumumkan sebagai seorang cawapres ya. Pada akhirnya di menit-menit akhir begitu gagal begitu. Pak Mahfud santai-santai aja begitu kan, tidak baper seperti Partai Demokrat begitu ya. Saya yakin dan saya yakinnya kenapa ini agak-agak berlebihan begitu ya. Bahkan dicap pengkhianat dan sebagainya. Menurut saya pribadi yang pengkhianat siapa begitu. Komentar-komentar saya seperti itu sih begini. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen yang merasa dikhianati, Demokrat akan copot baliho Anies Baswedan. Ya cih ya, merajuk nih. Ya ini kontrak dong, ini banyak sekali pro dan kontra itu. Dikira belum masa kampanye jadi balihonya dicopot. Ada yang bisa nebak zodiak Pak Anies apa begitu ya. Berkali-kali Demokrat overreaktif ya dalam mensikapi atau menyikapi dinamika pencalonan. Yang lalu-lalu juga seperti itu ya. Saatnya ada perkembangan tertentu setelah heboh didulukan ya. Padahal sikap itu bukan menyulitkan sendiri ya bernegosiasi dengan partai lain. Betul begitu kan. Justru inilah ya karakter dari seorang Demokrat sudah ditunjukkan kepada publik ya, blunder kalau menurut saya pribadi begitu. Mengapa saya katakan seperti itu begitu? Karena pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan ya. Siapa yang mau berkoalisi dengan Demokrat kalau ujung-ujungnya AHY menjadi cawapres begitu kan? Masa dalam koalisi itu bukan mencari yang terbaik begitu kan ya? Jadi dalam surat itu harapan, ya ada harapan ya. Yang namanya harapan itu kalau ada juara 1, juara 2, juara 3 baru harapan begitu kan. AHY sama dengan ini begitu kan. AHY itu urutan begitu kan, ya urutan harapan. Kalau ada yang juara, ya pilihlah yang juara. Mengapa pilih yang harapan? Kan begitu ya. Isi suratnya kan harapan untuk Anies Baswedan begitu ya. Inilah yang kemudian over yang sangat luar biasa begitu. Orang enggan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat begitu. Kenapa? Ya karena di satu sisi begitu kan ujung-ujungnya dia ambisi kekuasaan. Kan begitu logikanya begitu. Sangat sederhana sekali untuk menebak ini begitu ya. Kenapa PKS nggak seheboh Demokrat? Karena PKS dari awal legowo nggak majuin cawapres. Betul begitu kan. Dari awal coba bayangkan begitu ya. Dengan Mbak Yeni tidak setuju begitu kan. Dengan Hovifah dengan tidak setuju begitu kan ya. Dengan yang lain juga tidak setuju. Ya setujunya harus AHY menjadi cawapres begitu kan ya. Jalan akhir begitu. Untunglah ya Pak Surya Paloh cerdas melihat dari situasi dan kondisi hari ini begitu kan ya. Seharusnya Partai Demokrat
bergabung sama dengan PKS untuk menuju kekuatan. Karena pertaruhannya itu adalah kader-kadernya, kader-kader Demokrat itu sendiri begitu kan. Ya, mau kemana coba bayangkan begitu. Kalau tidak punya dukungan ya. Ya, lagian semacam ini menurut saya pribadi ya gegabah begitu, gerasa gerusu begitu kan. Terlalu over lah menurut saya pribadi. Padahal Pak SBY itu 2 periode loh ya, 2 periode menjadi seorang presiden kan seharusnya santai-santai aja terlebih dahulu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya yang merasa dikhianati Demokrat akan copot baliho Anies Baswedan ya. Dan sekarang Pak Surya Paloh mengatakan ya silakan kalau mau keluar begitu kan. Sejak awal memang Demokrat ini tidak mau diajak rembuk ya ketika memilih cawapres Anies Baswedan di luar koalisi begitu. Jadi heran begitu kayak, ada apa begitu kan? Ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Saya kira Partai Demokrat ini begitu kan ya harus belajar lagi bagaimana komunikasi politik yang pas, menerima ini semua begitu kan ya. Seolah-olah ada sesuatu. Ini pertaruhannya konstituen mereka begitu ya. Sekarang mau gabung ke siapa coba bayangkan? Kepada Pak Prabowo. Apakah pendukungnya tetap akan mendukung Pak Prabowo? Ya, apakah mau ke Pak Ganjar begitu kan? Sayang 1000 sayang. Ya, dia tidak memikirkan konstituen mereka begitu kan. Dampaknya begitu ya. Ya hanya petinggi-petinggi saja yang seperti itu begitu. Coba bayangkan nanti begitu ya. Partai Demokrat menyebut Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan ya telah memutuskan pemilihan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ya Caimin menjadi cawapresnya dan sekarang mau deklarasi begitu kan ya di Surabaya begitu. Ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Menyikapi hal itu anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan menyebutkan Demokrat akan mencopot baliho-baliho Anies yang dipasang Demokrat. Bahkan dia menyebutkan ya baliho Anies itu sebagai bentuk kekecewaan Demokrat terhadap Anies Baswedan. Ya, yang dituduh siapa coba bayangkan? Anies Baswedan begitu ya. Dituduh pengkhianat dan sebagainya begitu. Dan pada akhirnya ya Demokrat akan blunder sendiri begitu. Orang akan enggan. Ya, sorry ya. Kalau ingin berkoalisi dengan Demokrat, cawapresnya pasti yang ditujukan AHY begitu kan. Udahlah, tidak perlu pikirkan itu begitu ya. Ya, sejak 2017 kalau kita melihat kekalahan Demokrat ya pada waktu itu ya karena AHY mencalon jadi sebagai gubernur kalah begitu kan. Dia mendukung Pak Anies saja begitu kan. Enggan mau dukung Pak Anies atau tidak mendukung ini ya hanya partisipan aja begitu kan ya. Kita lihat saja begitu sekarang ya sama begitu ya. Partai Nasdem sudah melihat ini semua begitu. Ini partai kok diajak koalisi tiba-tiba minta yang kemudian yang lebih yang lebih besar posisinya begitu kan ya. Padahal elektabilitasnya itu aja kan begitu logikanya begitu. Ya, ketika berbicara tentang mesin politik Partai Demokrat hari ini sudah tahu bahwa Partai Demokrat mesin politiknya hanya itu aja begitu kan ya. Di Jawa Timur saja itu adalah sekarang itu ada penurunan yang luar biasa begitu Partai Demokrat begitu ya. Kan begitu logikanya begitu. Jadi persoalan-persoalan politik seperti ini saya kira ada sesuatu yang kemudian ya Partai Demokrat harus banyak belajar di Partai Nasdem begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Jadi sayang 1000 sayang, seharusnya Partai Demokrat itu tidak gegabah seperti ini. Bangunlah kalau memang tidak suka, bangunlah komunikasi dengan yang lain begitu kan ya. Entah kepada buat koalisi baru kayak ya, ajaklah P3 di situ, cari koalisi lagi apakah ke Ganjar atau tidak begitu kan. Ini yang semestinya terjadi begitu kan ya. Kenapa? Wah, dibongkar semua oleh Partai Demokrat. Anies Baswedan seperti inilah, Pak SBY mengaku saya ini adalah orang tua lah dan bahkan di satu sisi mengatakan kecewa dan sebagainya, pengkhianat dan sebagainya. Toh pada hakikatnya dalam sebuah politik bukan sebuah pengkhianat atau tidak begitu kan. Tetapi dalam politik itu yang menunjukkan bahwa siapa yang menang di situ begitu. Karena ingin menang, bukan soal gengsi harus menjadi cawapres begitu kan ya. Toh pada hakikatnya Partai Demokrat ya dengan Partai PKB lebih unggul Partai PKB begitu kan ya. Coba lihat saja di parlemen di situ begitu. Lihat saja di masyarakat. Ya PKB itu punya kultur di masyarakat begitu kan ya. Anggaplah walaupun Jawa Timur begitu kan NU masih dianggap sebagai masuk ke PKB atau PKB masih NU lah. Ada sedikit banyak di situ. Mesin politik AHY itu di masyarakat hanya mengendalikan ya
partai di situ begitu. Jadi kalau kita berkalkulasi seperti itu, survei dari internal dari partai Nasdem sendiri sudah memutuskan seperti itu begitu kan ya. Daripada kalah jauh mungkin ya di satu sisi ya mending Caimin aja gandengan ya, adu nasib barbar di situ begitu kan, rebut kekuatan di masyarakat di situ ya, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Ibu Megawati, dan sekarang Pak Jokowi juga ketar-ketir ketika Anies Baswedan bergandeng dengan Caimin begitu. Melihat hal ini sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi begitu ya. Ya, yang kita turunkan mengkhianati Demokrat, kata Syarif ya. Keputusan ini diambil elit Demokrat menggelar rapat di kediaman Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Oke lah, saya hormati itu begitu kan. Tetapi melihat dari cara-cara Partai Demokrat hari ini ya seperti itu dari zaman dulu. 2017 juga gitu begitu kan. Tidak mendukung Ahok, tidak mendukung Anies, dia stagnan. Tiba-tiba mau dukungan kepada Anies Baswedan, tapi rakyatnya atau kadernya ya seolah-olah hanya jadi penonton saja pada waktu itu begitu ya. Dan sekarang juga sama begitu kan. Apakah mau dukung Pak Prabowo? Lalu kemudian masyarakat memilih calegnya siapa? Ya bisa saja Partai Demokrat ini begitu kan di parlemen bisa saja tidak lolos begitu kan. Buktikan aja nanti begitu. Karena semacam ini gegabah begitu ya. Walaupun Partai Demokrat sangat solid sekali, kalau tidak ada dorongan di masyarakat siapa yang mau cawapres mereka begitu kan ya, siapa yang mau dukung begitu di legislatif, maka tidak akan menemukan titik temu begitu kan. Inilah salah satu cara bahwa kalau menurut saya pribadi agak gimana begitu ya. Cara-cara mereka begitu ya. Kalau menurut saya pribadi bukan Anies Baswedan yang mengkhianati begitu kan. Justru Partai Demokrat sendiri yang mengkhianati. Kenapa begitu? Karena kenapa tidak ada komunikasi yang baik begitu kan. Kenapa tidak pertahankan di koalisi posisinya AHY di situ ya. Kalau Anies Baswedan menang bisa saja minta Menteri Pertahanan di situ begitu. Biar AHY punya kiprah dalam dunia pemerintahan. Kan sekarang tidak punya begitu kan pengalaman dalam dunia pemerintahan. AHY begitu tiba-tiba mau jadi cawapres ya, gimana begitu, orang akan enggan di situ begitu. Partai Nasdem juga melihat itu begitu. Lihat saja rekam jejak dari Pak Jokowi begitu kan ya, dari wali kota Solo, DKI Jakarta, dia kan punya pengalaman ya, walaupun tidak semaksimal itu begitu ya. Tetapi AHY kan tidak punya pengalaman apa-apa, tiba-tiba menjadi ketua umum ya, lalu kemudian mencalonkan diri gubernur DKI Jakarta kalah begitu, ya setidaknya punya pengalaman aja dulu kan begitu, punya pemikiran seperti itu begitu. Setelah punya pengalaman begitu kan ya, jadi Menhan misalnya begitu, kalau Anies Baswedan menang jadi Menhan ya, punya pengalaman di situ begitu ya, bisa saja diduetkan nanti begitu ya. Yang namanya politik kan dinamis kan seperti itu begitu. Tidak perlulah untuk cari simpati orang, masyarakat sudah muak hal-hal seperti itu begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu ya. Apalagi alibinya Pak SBY luar biasa begitu ya. Saya kira hal-hal yang baper, hal-hal seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.